Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Tuan Takur and Friend. Friend sekarang temen Tuan Takur atau Bang Takur ini rekan kerja di tempat yang lama. Dia ini salah satunya sama juga sama Mas Iik, anak rantau juga dari mana Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul dari ya namanya. pelosok Jogja. Jogja namanya Mas Santo, namanya Susanto. Pernah ngobrol sama beliau ini, cerita-ceritanya tuh unik-unik gitu ya, karena yang masih terngiang di kepala gue itu adalah pernah dagang karpet gitu deh, yang unik sama dipeluk supervisornya yang cowok. Nah itu kocak banget sumpah. Pasti itu ini ceritanya pasti sangat menarik ya. Mungkin nanti ntar bisa didetailin dari Mas Santo. Mungkin sebelumnya podcast ini Mas sebenarnya buat inspirasi dan motivasi teman-teman yang sedang berjuang gitu di kehidupannya dan ya mungkin menjadi inspirasi gitu buat orang-orang yang sekarang lagi putus asa atau patah semangat buat dalam hidup atau dalam pekerjaannya gitu. Jadi dengerin podcast ini biar kalian nggak ngerasa sendiri gitu, dan kalian nggak ngedrop gitu. Jadi tetap semangat walaupun hidupnya lagi diuji sama Allah gitu. Jadi punten Mas, bisa ceritain nggak perjuangan Mas Santo gitu yang ngerantau dari Gunung Kidul gitu, tiba-tiba ada di Jakarta, terus sekarang ada di Depok, dan alhamdulillah sekarang sudah menikah, punya anak satu, dan tinggal di daerah Depok juga gitu. Kita pengen denger gitu perjuangan Mas Santo pernah di masa pernah ada dalam posisi ngedrop ataupun putus asa gitu, dan titik baliknya itu di mana gitu. Mangga Mas. Kalau sebenarnya kalau misal kita tarik garis lagi Bang ya, dulu tuh sebenarnya kalau gua tuh malah nggak ada kepikiran buat merantau Bang. Karena dulu tuh gua tuh ngerantau itu karena ada sebabnya Bang. Awalnya itu yang pertama ngerantau itu emang kakak-kakak saya ya. Oh kakak. Dari apa, berapa bersaudara Mas? 2 bersaudara. Oh 2 dong. Nggak usah kakak-kakak dong. Ya, kakak. Ya ada kakak sepupu lah. Gitu. Gitu yang ya itu ntar kayak kakak sepupu itu ntar ada kaitannya dengan perjalanan gitu kan. Oke, siap. Awalnya itu emang kakak yang kandung itu dia tuh merantau di Jakarta Timur di Durensawit. Awalnya itu itu posisinya saya udah kerja di Jogja itu. Kan lulus sekolah itu ijazah belum keluar, cuman udah kerja sebagai operator di SPBU gitu, di pom bensin gitu di daerah Jogja di Jalan Kaliurang. Sempet kerja di Jogja. Ya betul juga. Itu karena dulu udah terlalu nyaman di rumah ya Bang ya, maksudnya nggak kepikiran buat pergi gitu karena posisinya udah kerja gitu. Nah awalnya tapi emang nggak ada niat buat kuliah saat itu? Nggak ada, karena dari segi ekonomi sih Bang nggak memungkinkan buat. Sorry, orang tua kerja bapak ini buruh di pabrik. Bikin ini karyawan pabrik, cuman dia tuh kayak home industry gitu loh Bang, dia bikin mie. Mie kalau di sini kayak mie glosor gitu Bang, mie kuning gitu yang basah. Nah dijualnya di ini ke pasar. Bermerek tapi ada mereknya? Nggak bermerek. Dia mie kayak yang mie glosor gitu Bang, jadi ntar dijual ke pasar-pasar, ntar diambil sama tukang mie gitu-gitu. Kayak kecimpringnya itu ya, kecimpringnya siapa? Kang Mus. Ya kayak gitu, cuman dia mie basah yang kalau zaman dulu kan bakso, godoknya. Khasnya Jogja itu kan makanya mie yang kuning gitu Bang. Iya betul. Gitu. Terus kerja di Jogja itu udah lama sih Bang, hampir 1 tahunan. Alasannya kenapa ngerantau itu karena kakak dulu yang di Jakarta itu kena kasus Bang, dia masuk pondok pesantren. Karena pondok pesantren? Iya betul, pondok pesantren Cipinang Bang. Oh alah, ini apa namanya? Ya itulah ya. Di Cipinang sempat. Ya, betul. Dia kasus apa tuh? Ya biasa mainan daun Bang. Gitu. Jadi ini bandar dulu, bandar daun sama ini sama adalah yang makan bubur. Betul, gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya ngerantau itu dari situ Bang, karena
dia masuk ke pondok pesantren, kan mau nggak mau kan ada yang ngurusin bang, karena saudara saya yang di sini tuh posisinya sekarang di Cibinong, maksudnya di Cibinong gitu, jauh. Mas itu, mas yang di warehouse? Bukan, beda lagi. Yang ini kakak sepupu. Gitu, jadi dia tuh di Cibinong, terus kalau mau ngurusin kan emang agak susah bang ya. Iya. Gitu. Nah itu dulu awalnya itu terus memutuskan buat ke Jakarta. Tahun berapa mas? 2009 kalau nggak salah bang, 2009. Ya awalnya ngurusin si kakak itu kan, ngerantau, terus awalnya datang ke Jakarta itu sama ibu dulu, sama ibu buat nengokin. Bisa dibuat ibu dengar kabar itu ya? Ya kalau ngedrop tuh. Ya betul, kalau misal dibilang sedih pasti sedih bang, karena siapa yang mau sih anaknya digadang-gadang, digedein, disekolahin, benar. Gede, tahu-tahu ngecewain orang tua gitu. Tapi kan abang udah nikah tuh saat itu? Belum. Oh belum, masih single. Masih muda lah gitu. Itu biasanya kan ada ini mas, kayak tawaran kalau misalnya sebelum dikirim ke pusat ada tawaran kan? Ada tawaran? Ada tawaran. Dan berapa? 8 juta zaman dulu bang. Masih murah ya? Iya. Dan waktu itu pun kita udah ngebayar bang. Oh gitu. Cuman ternyata 2 orang yang sebelumnya temennya yang ketangkap itu ternyata dia udah ngebawa nih namanya si abang saya ini gitu. Jadi berkasnya ini jadi satu. Allah. 2 orangnya jadi satu. Jadi kita udah terlanjur bayar buat tembus, ternyata yang si orang ini nggak ada yang ngurusin. Gitu kan. Jadi tetap kalau mau bayar dua-duanya ya. Betul sekali. 16. Ya, betul. Zaman dulu begitu bang. Ya, cuman waktu itu kita sempat ketipu juga sih bang. Ketipunya kenapa? Karena betul. Ada yang bilang tenang aja bu, ntar di persidangan ibu nggak usah datang, ntar kita yang ngurusin nih gitu. Karena ini berkasnya udah masuk. Cuman tetap uang itu tetap masuk ke mereka kayak gitu. Uangnya tetap masuk ke mereka. Ya udah kan bang, karena waktu itu sebenarnya saya tuh mau ngedampingin dia buat sidang segala macam gitu, cuman mereka bilang seperti itu. Ya udah, ibu balik ke kampung, saya tetap stay di Jakarta. Gitu. Cuman waktu itu kita belum punya niatan buat kerja segala macam, itu masih tempat teman. Berarti Mas Santo di sana resign dong? Resign. Jadi resign, memutuskan buat resign karena waktu dulu itu kita ini bang izin, sebenarnya udah izin kita ceritain sebarang macam gitu, cuma kalau bisa larut karena kasihan kalau bisa 2 hari 3 hari ya betul sekali, karena orangnya ngepas terus betul. Tempat kerja itu tergolong tempat yang rame bang, yang jualan itu rame gitu. Jadi kalau misal 1 orang nggak ada ya bakal goyah gitu penjualannya kayak gitu. Terus waktu itu numpang ke tempat temen kayak gitu kan. Terus di mana tuh? Jakarta Timur? Iya, di Jakarta Timur, di daerah temen sekampung. KBB. Sebenarnya awalnya itu ikut saudara, cuman karena nggak enak bang ya. Awalnya pas masih nunggu ini sidang, terus masih ngurusin harus besuk kan sebelum dia masuk ke Pondok Pesantren Cipinang itu ke ini dulu, Polsek dulu. Polres daerah Duren Sawit sono. Jadi masih sering ditengokin gitu, kayak seminggu sekali ditengokin, bawain makanan, kayak gitu-gitu kan. Nah, selama itu masih tempat saudara. Cuman karena pas sidang itu ternyata dia tetap harus masuk, kena pasal dan udah ketahuan masa mondok pesantrennya itu udah ketahuan nih berapa, ya udah memutuskan buat nyari-nyari kerja gitu. Jadinya akhirnya uang yang tadi nggak berhasil tuh. Dan lu nggak lapor? Ya udah lapor kemana susah, ya? Berapa tahun jadi mas? 5 tahun 2 bulan kalau pasalnya ya. Cuman waktu itu kita urus jadi PB, pembebasan bersyarat. Gitu. Jadi bisa kena setengah masa tahanan, hampir 3 tahunan lah gitu. Ya. Cuman seiring berjalannya waktu kan buat nunggu
nggak enak juga bang ya, maksudnya ikut saudara gitu. Benar. Jadi waktu itu ya udah kayak numpang temen kayak gitu, sambil nyari kerja kayak gitu. Numpang kebetulan kayak tetangga itu ada yang tinggal di sini gitu, dia kontrak kayak gitu, udah kerja, ya udah numpang sama dia. Terus kadang ada lowongan kayak gitu, dia ngasih informasi kayak gitu. Terus ntar saya yang ini yang ngelamar ya. Gitu. Apa tuh Mas yang pertama apa? Yang pertama itu dulu ke ini BKK ke sekolahan gitu bang. BKK? Iya kayak apa ya? Jadi sekolahan itu ntar nyalurin ini loh bang, tenaga kerja gitu. Jadi dia kerja sama PT-PT gitu. Nanti rekrutmennya dari BLK. Iya, cuman balai latihan. Kan kalau BLK kan dia kan sama pemerintahan ya, kalau itu sama ini. Sebenarnya itu yayasan sih sebenarnya ya kalau gitu. Ntar ujung-ujungnya ke. Tapi Mas bayar dulu administrasi untuk sekolah ya. gitu. Ya, kayak gitu kayak beli formulir gitu. Cuman tes beberapa kali itu nggak ada yang lolos. Gitu, ada yang tes fisiknya nggak lolos, terus kayak kesehatan nggak lolos kayak gitu bang. Untuk perusahaan apa kok sampai tes fisik kayak gitu? Dulu itu pertama itu ini ke apa manufakturnya Toyota, bikin sesis IGP dulu di Pegangsaan. Ya Astra berarti ya? Astra Group, masih Astra Group, IGP terus Gemalang kayak gitu bang. Dulu, cuman dia itu harus pakai apa administrasi kan. Sebenarnya kayak administrasi kayak formulir kayak gitu mah bisa kebeli kayak gitu kan. Kayak minjem temen gitu kan. Karena jujur aja bang, dulu pas kita kesini itu nggak bawa uang sama sekali. Iyalah. Di zaman dulu lagi ada kasus. Iya, zaman dulu dikasih orang tua 150.000 buat bertahan sebulan lebih kan nggak bisa bang. Jadi ya udah serabutan. Sebenarnya pas masa-masa itu kenapa masih bisa bertahan bang ya? Itu ya setiap malam kalau misal siang nih nyari kerjaan kayak gitu kan, kayak buat fotokopi, buat makan kayak gitu. Awalnya minjem bang, minjem kayak ke teman kayak gitu. Kadang makan sama mereka dibeliin kayak gitu kan. Teman kecil juga tetangga juga. Dia udah kerja ya? Udah kerja gitu. Cuman kan lama-lama juga nggak enak kan. Enak benar. Ya, udah gitu udah ngerepotin, udah sering minjem motornya, nyari kerjaan gitu kan. Udah kalau misal siang nyari kerjaan, malamnya ngamen. Serius dulu kan di daerah Harapan Indah itu kan banyak yang nongkrong kan bang. Udah kalau malam ngamen. Iya, diantar gitar. Iya gitar. Kan emang bisa main gitar. Iya. Jadi basis. Jadi dulu ngamen, bener-bener ngamen gitu, sama temen dianterin. Sendiri? Sore, iya sendiri. Sore dianterin. Dari jam berapa sampai jam berapa? Habis sisa nyampe jam 10, jam 9 gitu. Jadi itu yang buat bertahan. Dapat berapa tuh sehari kira-kira? Zaman dulu banyak sih bang, lumayan bang. Serius? Iya, karena masih sepi ya? Iya, soalnya dulu tuh di Harapan Indah itu isinya orang tongkrong. Harapan di Pondok Ungu? Iya. Wih anjir, dulu udah kayak begitu? Udah Udah cak begitu? Udah dari dan Raya Bekasi masuk ke kiri. Iya. Itu kan kompleks. Iya. Di situ. Boleh ngamen di situ? Boleh dulu mah. Zaman dulu boleh. Sekarang mah udah nggak boleh kali, banyak security yang keliling kok kayaknya. Betul. Udah ngamen dari situ. Tapi lumayan bang, dapatnya rokok kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang ngasih duit ngasih rokok kayak gitu. Paling gede berapa? Pernah semalam gitu? Ya zaman dulu 30.000 udah lumayan kali. Lumayan lah. Sekarang juga lumayan. Wih gila. 25 kayak gitu. Jadi yang buat bertahan ya dari situ. Dari situ. Dan ngamen gitu. Terus gila sih, ini perjuangannya gila sih. Buat makan. Gitar dari mana? Pinjemin teman punya gitar. Kebetulan teman punya gitar ya udah dipinjemin. Jadi lu juga jadi bantu dia juga ke dia gitu ngasih gitu. Cuman biar sewa lah. Dipesan sama teman, jangan dibilangin orang rumah ya kayak gitu. Karena takutnya gitar. Iya, bukan. Jadi maksudnya jangan bilang orang rumah tuh kondisi saya waktu itu loh bang. Takutnya kan orang tua jadi malah mikirnya macam-macam. Maksudnya lu bilang ke temen lu gitu. Iya. Gitu, jadi pesan kayak gitu. Iya. Kan sering maksudnya kalau dulu kan pasti seminggu sekali teleponan sama orang rumah kayak gitu kan. Iya juga telepon. Yang temen yang ditumpangin juga telepon. Takutnya kan. Si satu belum. Iya nih kerja nih malah ngamen. Iya. Takutnya kan malah jadi nambah. Itu tahun berapa? Masih 2009 tuh? Sekitar 2010-an dah. 10 ya. Karena
dari 2009 itu yang awal-awal di Jogja itu Bang. Iya. Kerja itu. Gitu. Jadi buat kayak kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang Bang, kita ngelamar itu sekarang bisa via email. Iya, job street, LinkedIn langsung. Awal dulu kan kita harus fotokopi. Betul. Modal ya. Itu sekali fotokopi bisa goceng. Iya, betul. Modalnya sama map bisa goceng lebih kan. Betul. Itu buat bertahan itu di situ. Dan gongnya itu akhirnya bisa kerja itu karena ada tawaran, maksudnya di sono ada bisa masukin orang kayak gitu, tapi bayar. Nah, gitu lewat RT gitu. Berapa zaman dulu 2.500.000 Bang. Anjay, udah juga ya Bang. Dari mana duit lu? Gak punya duit. Terus ijazah yang digadein ke siapa? Ke si Pak RT. Jadinya nanti setelah gua gaji pertama Pak RT lu gue baik. Itu baik juga sih menurut gua. Cuman pas saya pikir-pikir lagi, maksudnya pas saya dalemin itu sebenarnya modus juga Bang. Maksudnya? Cuman dititipin ke yayasan juga ujung-ujungnya. Dia nyari orang-orang dari kampung yang masih polos-polos itu, ntar dikasih tahu ntar kalau udah tanda tangan kontrak bayar sekian kayak gitu. Cuman prosesnya itu udah diwanti-wanti, ntar kalau ditanyain jangan bilang bayar ya. Jangan ada yang bilang bayar. Begitu Bang. Jadi jadi difasilitasin nih. Gitu, ntar mau ke yayasan dijemput. Wih, kayak gitu. Iya, dijemput, diantar. Ya kayak ibaratnya uang capeknya dia lah ya, betul, tapi udah di state segitu gitu. Nah, waktu itu kenapa saya bisa bilang begitu? Waktu itu barengan 4 orang, Bang. Wih, mantep ya. 4 orang. Ya 10 juta. 10 juta ya. Sama nyicil juga dia. Jadi gini ceritanya Bang, kenapa saya bilang begitu, karena yang 4 orang itu ternyata yang lolos cuma 2, yang 2 nggak lolos. Termasuk lu? Termasuk lu yang lolos? Saya lolos, yang 2 nggak lolos, berarti kan yang 2 ini nggak salah-salah Bang, maksudnya dia udah pede, ya ngapain dikerjain, kan ada physiotest gitu kan. Iya, karena dia ngerasa PRT itu udah bakal lolos lah gitu. Iya, ngisi nggak salah-salah. Nah, dia ngisinya nggak salah-salah, dibilang itu udah psikotes di user apa di yayasannya? Di daerah Malang kalau nggak salah. Iya lah, ngaco banget. Iya, dia udah pede duluan, ngapain isi beneran. Iya. Kita kan udah bayar, udah kasih masuk ya. Iya. Cuman waktu itu saya emang serius ini ngerjainnya kan, maksudnya mikir ya gitu. Nah, pas pengumuman ternyata mereka lolos, berarti kan betul. Berarti betul. Makanya dari awal itu dimanti-manti jangan dibilang kalau bayar. Pas masuk ke perusahaan itu kan kita wawancara lagi tuh Bang. Kita user lah pokoknya, user ya. Wawancara user tuh dibilang jangan bilang ya kalau bayar kayak gitu. Jadi waktu itu saya tahu kalau misalnya itu tuh oknum. Iya. Itu soalnya Mas perusahaan bidang apa tuh Mas? Otomotif Bang. Jadi bikin ini sepeda motor di daerah mana? Di Pulau Gadung, di Pulau Jaya. Sepeda motornya Rossi Bang. Oke. Iya. Di sana. Berapa tahun nih? 1 tahun Bang. 1 tahun. Emang kontraknya 1 tahun. Iya, kontrak. Tapi tetap nyicil ke Pak RT itu. Pak RT. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya cicil 3 kali. 3 kali kan, harusnya kan 5 kali. Cuman saya cicil 3 kali karena waktu itu lemburan kan lumayan gitu. Otomotif tuh ya udah, daripada jadi tanggungan kan. Iya, benar. Ijazah lu juga ya di sana ya. Jadi jaminannya ijazah waktu itu. Itu kontrak 1 tahun, nggak diperpanjang waktu itu karena dulu kecelakaan Bang. Kenapa? Ini kalau tempat kayak gitu kan motornya harus benar-benar safety ya Bang ya. Jadi nggak boleh itu. Jadi punya uang terus bisa beli motor pertama langsung dimodif, zaman dulu ban cacing kayak gitu kan. Kelaguan ya. Nah, pas kecelakaan kan biasanya kalau yang motor modif itu nggak dibawa masuk ke pabrik. Jadi kita nitip gitu, nitip di luar ada parkiran luar gitu. Terus cuman waktu itu kecelakaan, terus lukanya lumayan parah kan. Keserempet.
Enggak, apa nabrak lubang waktu itu. Oh, karena ban cacing ya, licin ya. Waktu itu pas lagi shift 3, terus pas mau berangkat kerja kan. Terus kan lukanya lumayan parah, mau nggak mau kan harus nggak masuk kerja kan bang. Iya iya, berapa hari tuh? Ada semingguan kali ya, karena lukanya lumayan. Iya. Cuman kan pas kita nggak masuk kerja kan dari Senin apa gitu. Iya pasti. Kalau misalnya sakit, ya mungkin bang. Investigasi gitu lah kayak gitu. Terus ya bilang aja kecelakaan. Ya ternyata itu tuh diinvestigasi nyampe disidak ke kosan bang gitu. Ditanyain gila segitunya. Iya. HSE itu. Iya, karena perusahaan otomotif. Benar. Gila. Nyampe banget ya? Iya, betul, sampai ditanyain punya SIM enggak, terus motornya mana, kayak gitu. Ya udah. Jadi tapi perusahaan itu sampai sekarang masih kayak begitu? Masih. Motor selain merek itu malah nggak boleh masuk. Perusahaan Jepang ya? Iya. Sepeda motor yang selain merek itu ya. Nggak boleh masuk. Ya udah, waktu itu nggak diperpanjang karena alasannya itu 2011 tuh udah. Sekitar 2011-an. Kakak masih di pondok pesantren tuh? Pondok pesantren. Kalau nggak salah itu dia keluar itu sekitar tahun 2013 atau berapa gitu. Nah itu yang urusan masih lu tuh? Iya masih. Masih, jadi ya kayak seminggu sekali kayak gitu. Itu besuk. Iya. Kan kalau di sono itu modelnya kita harus bayar bang. Bayar kamar. Oh gitu? Ya kalau misalnya nggak bayar kamar ya di jeruji besi. Lah, maksudnya nggak paham nih gue nih. Bayar kamar tuh gimana? Bayar kamar ya kita tuh kalau misal bayar kamar kita kayak ada aula gitu buat napi. Hah? Iya. Jadi misal kita nggak bayar ya udah. Jadi tahanan biasa gitu kan bang, yang misal satu sel isinya. Rame-rame. Ya itu yang nggak bayar. Yang nggak bayar. Yang bayar ya kita sendiri. Iya. Aula cuman kita buat bareng-bareng, ada kasur, ada TV, ada dapur. Astagfirullah, serius begitu bang. Ya? Iya. Baru tahu gua. Iya, ada uang kamar namanya. Berapa? Lupa bang, zaman dulu. Sebulan bayarnya per bulan? Oke, sewa ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Zaman dulu tuh begitu. Karena kalau enggak ya sama napi-napi yang lain gitu ya. Cuman kalau itu ntar ada kipas kayak gitu. Nyaman lah ya. Ada dapur. Buat nyaman lah bisa ya. Bisa masak. Kayak gitu-gitu. Gitu bang. Terus habis itu habis kontrak itu nganggur bang, biasa. Nganggur berapa? 3 bulan 4 bulan lah. Nyari-nyari lagi gitu. Ya siklusnya pasti begitu bang kalau zaman dulu tuh. Maaf lagi, modal lagi gitu. Cuman karena dulu kita udah punya temen dan punya kenalan banyak, teman tongkrongan kayak gitu, ditawarin lah sama teman kayak gitu. Mau nggak di tempat kuning kayak gitu kan. Cuman yang mana nih, perusahaan apa, bidang apa? Ini dulu injection plastik, jadi kayak bikin kayak manufakturnya kayak Panasonic gitu, Sanyo, bikin macam-macam vendornya yang dari plastiknya kayak Safar gitu. Cuman ditawarin teman panas gitu di Jalan Raya Bekasi, Cakung. Cakung. Iya, cuman dibilang perbatasan Jakarta Timur lah ya itu. Jakarta Timur Bekasi. Cuman bilangnya panas nih karena mainannya sama heating. Iya, sama mesin molding gitu. Gitu. Cuman ya udah karena nyari kerja susah kan kita buat bertahan hidup juga itu kan udah sikat aja. Betul. Sikat, terus kerja, terus temen dulu nikah yang itu yang ngekos bareng, yang masukin itu nikah, dia keluar ya udah di situ udah nggak, maksudnya kalau dulu kan kalau masih relasi ya betul, jadi selama ada relasi itu ya udah kontrak masih tuh kuat dipanjang ya, terus ya, gitu. ya. Udah nggak ada yang teman terus udah itu ya udah waktu itu cuma ya sekitar 1,5 tahun lah. Lumayan ya itu ya, cuman ya lumayan lah sekitar 1,5 tahun buat pas kakak keluar dong itu 1,5 tahun berarti 2013. Kayaknya sih iya, saya ya pas ngurusin itu juga ngurusin kan itu kan harus kita urusin juga bang, maksudnya pas kita mau pembebasan itu ya, betul, harus ngurus harus ntar kan harus dia dikeluarin di mana kayak gitu. Iya. Itu ngurus, jadi waktu itu yang jadi penanggung jawab itu yang kakak yang di Cibinong itu, jadi bolak-balik ke rutan Cibinong sama ini rutan Cipinang. Karena kan
ntar minta pembebasannya di sini Iya, karena benar. yang sebagai penanggung jawabnya di sini. Jadi berkasnya bolak-balik kayak gitu sampai di approve lah kayak gitu. Kasarannya begitu. Oh, sama itu sama 2 temennya yang enggak, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Mereka waktu itu kalau nggak salah tuh di beda blok. Oh, beda karena ini nggak diurus ya? Betul, nggak diurus. Yang pertama itu, terus yang kedua si kakak itu bisa survive bang, maksudnya di sono dia kan punya keahlian ya. Oh iya. Jadi dipekerjakan di sono bang. Iya, jadi di sono kan sebenarnya kan ada. Iya, daily-nya itu kan dikasih kayak kerjaan. Lu ngerjain apa? Iya, betul. Bengkel, bikin kerajinan. Betul. Bikin sendal, sepatu gitu bang. Oh. Nah dia agak enak lah maksudnya karena punya keahlian gitu. Terus makin lama bisa ngurusin dirinya sendiri gitu tanpa harus ada gaji dari sana ya. Tanpa harus dibantu. Cuman kalau saya tetap nengokin kayak iya benar harus yang dulu iya, 1 minggu sekali sebulan gitu. Tetap harus ada yang nguatin sih. Iya betul, karena ya buat temen ngobrol aja kayak gitu. Betul. Gitu sih bang. Terus setelah itu sempat nganggur setelah 1 tahun setengah di perusahaan ya. Pasti nganggur bang, pasti nganggur dulu. Berapa bulan? Lumayan lama bang. Pokoknya cuman nggak lebih dari setahun kalau nganggur, paling kayak 2 bulan 3 bulan. Nah itu buat sehari-hari gimana sekarang? Ngamen lagi? Enggak, waktu itu ya dari tabungan aja bang, dari tabungan dan mulai kerja. Cuman ya gitu bang, tabungan habis kayak gitu, cuman alhamdulillahnya dapat lagi kerjaan gitu. Jadi dulu kalau semisal pun udah mentok nih bang, kalau semisal kita udah nyari-nyari nggak nemu nih bang, nggak ada relasi nggak nemu, nah itu titik-titiknya yang harus nyari celah nih, yang misal yayasan bisa bayar kayak gitu. Oke. Ya yang bisa bayar kayak gitu-gitu. Misal nyari info minimal bayar itu maksudnya bukan bayar buat kerja gitu bang, bayar buat daftar ya gitu, formulir apa kan. Kalau setahu saya dulu kalau daerah sono pasti begitu dah bang, kalau ke yayasan pasti ada embel-embelnya uang formulir lah apalah kayak gitu, 25.000, 50.000 gitu bang. Nah itu waktu itu cuman waktu itu murni bang yang sehabis dari itu. Jadi itu tuh waktu itu ada perusahaan baja gitu. Jadi di situ tuh sering dikasih tahu pas lagi nyari-nyari gitu, dikasih tahu sama ini penjaga warung kayak gitu, warkop kayak gitu. Thomas, coba tuh perusahaan yang pabrik baja itu yang di pojokan, di sono sering rekrutmen kayak gitu. Karena di sono kebanyakan orang nggak betah kayak gitu karena panas kayak gitu. Karena panas, karena berat kerjanya gitu. Iya di Pulau Gadung. Di kawasan Pulau Gadung. Ya udah, nyobain bener tuh Pak. Ini Bang, kita ngirim lamaran, 2 hari langsung dipanggil. Langsung tes. Tesnya itu saya kira awal-awal psikotes itu Bang, hitung-hitungan gitu. Enggak Bang. Tesnya itu suruh lari siang bolong Bang, muterin muterin pabrik itu. Rame-rame itu? Betul. Banyak Bang, 16 orang apa berapa? Anjir, kayak hukuman SMA merokok. Kayak mau masuk tentara Bang. Iya, siang bolong. Kuat Mas? Ya, alhamdulillah Bang. Itu kalau nggak salah dulu dikasih waktu 5 menit. Itu bisa muter berapa gitu. Nah yang paling banyak yang lolos. Betul. Itu alhamdulillah dulu nyampe 5 menit itu saya masih kuat kayak gitu. Nah itu lolos akhirnya. Mantep ya. Akhirnya lolos itu. Jadi tesnya itu doang tuh. Tes selesai, habis itu besoknya langsung suruh kerja. Kayak gitu. Tapi ya bener Bang, mainannya besi yang besi panas kayak gitu Bang. Besi panas baja. Terus lu sebenarnya keremas pas bisa lu. Wah, kurus Bang. Kurus bener. Ya gitu, waktu itu di sono orang-orangnya pada anomali Bang. Maksudnya? Jarinya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Bener Bang. Jempolnya nggak ada. Kayak gitu ya. Tangannya pada ini bekas luka-luka gitu ya. Anjir. Lu ngeri dong lu lihat. Itu makanya Bang, makanya gue di situ. Saya di situ nggak lama. Karena itu sambil nyari. Iya betul, sambil nyari karena safety-nya nggak ada Bang. Nggak ada. Gitu, banyak kasus-kasus kayak gitu mungkin ya itu makanya orang-orang pada nggak betah. Iya. Di situ cuma 6 bulan doang. 6 bulan cuman waktu itu sambil nyari-nyari. Ya dapet tuh. Dapet lah, ditawarin waktu itu, ditawarin sama teman. Di kayak perusahaan ini Bang, kayak apa ya? Dia tuh
pengelolaan data-data privasi itu bang, cuman percetakan. Jadi kayak percetakan kayak misal bank tuh mau nyetak formulir apa, cuman dia tuh yang privat itu bang. Nah itu di situ di daerah ini bang, daerah Bekasi juga. Rukonya hampir sama yang abang ini kerja yang sekarang ini, yang dulu yang di Kranji. Oh iya yang Kranji. Oke. Kan punya bang Takur kan yang berapa tuh? 3. Yang 2. Oke. Yang 2 ada di situ. Di ruko itu. Jadi ada pergudangan ya. Pergudangan sebenarnya itu. Cuman bisa jadi kantor sih. Iya betul, kantor. Jadi di situ kita percetakan juga dinyetak-nyetak kayak misal bank itu ntar dia tuh mau nyetak data apa formulir apa, cuman dia tuh yang sifatnya rahasia gitu loh bang. Mas, sorry mas, motong. Ini ngepangnya di mana nih? Kan di rumah pang ya? Itu sambil berjalan tuh? Sambil berjalan sebenarnya bang. Pang, jadi sebenarnya puncak-puncak sebenarnya tuh dulu saya tuh nggak ngepang yang di jalanan gitu. Jadi sebelum itu tuh sering datang di acara musik pang. Itu pas SMA, pas di Jogja itu? Pas di Jogja. Cuman nggak intensif yang ngepang di jalanan kayak gitu-gitu. Maksudnya bukan yang punk street kayak gitu ya, yang hidup untuk hari ini lah, nggak begitulah ya gitu. Jadi nggak terlalu punk banget sih, karena masih yang nggak berdikari banget bang. Kalau punk kan betul. Apa mindsetnya kan dia berdikari gitu kan. Cuman mikirnya kalau ngepang ya nggak makan gitu. Kalau ngepang ya nggak makan gitu bang. Gitu. Jadi ya sebenarnya itu prinsip aja bang. Gitu. Tapi emang cuma sekedar suka sama lagu punk aja ya, dan sejarah-sejarahnya gitu ya. Betul. Gitu. Berarti itu dalam pekerjaan juga sebenarnya masih menikmati musik-musik punk gitu ya. Betul. Jadi buat semangatin hidup ya. Gitu. Ada acara musik kayak gitu-gitu. Cuman belum jadi pelaku nih. Belum jadi pelaku nih. Betul. Gitu. Favorit apa mas band punk? Band punk kalau Indo dulu ini kiblatnya SID. SID. Soul State kan dulu yang punk rock yang lain gitu. Lagi rame dia kayak gitu. Terus waktu itu diterima kerja lah di itu bang, yang di ruko itu yang percetakan itu. Jadi setiap hari nyekenin ini. Lebih santai lah ya. Betul. Nyekenin apa namanya kertas gitu. Terus nggak lama sih bang waktu itu di situ karena gaji juga pas-pasan sebenarnya. Jadi kan harus borongan bang waktu itu. Betul. Borongan, jadi semakin banyak outputnya yang didapetin ya semakin ini. Cuman kadang capek bang. Komisi ya betul, bukan GP. Gitu. Terus nyari-nyari lagi tuh. Nyari-nyari. Di situ berapa bulan? Bertahun? Nggak ada setahun bang, 8 bulan kalau nggak salah. Lumayan ya? Iya lumayan 8 bulan. Nah itu habis itu ketemulah teman. Sebenarnya itu teman dulu yang sering apa namanya ke acara musik kayak gitu, ke acara-acara musik gitu. Teman Jogja juga nih? Enggak, bukan. Dulu jadi ceritanya saya ngekos. Ngekos itu di bawahnya ada warung. Warung Solo namanya, bukan warteg tapi warung Solo karena orang Solo. Warsol. Iya. Warsol, Warlo. Nah dari atas saya sering dengar musik-musik punk rock kayak gitu, terus Romi, Martina, gitu. Gitulah pokoknya musik-musik punk kayak gitu. Dia nyamperin si abang-abang itu, suka ini bro kayak gitu. Nah ngobrol lah di situ nyambung. Nah itu sebelumnya itu kita sering, dari situ kita sering ke acara-acara musik gitu bang, ke acara-acara musik. Nah pas keluar dari si ruko itu, kerjaan di ruko itu yang di percetakan itu, ya udah nawarin. Dia kan emang orang berada gitu bang. Nih gua punya ruko nih kayak gitu. Di bawah bengkel. Bengkel ini yang nempatin saudaranya, di atas kosong kayak gitu. Kayak gitu. Usaha apa ya? Kayak gitu dengan gitu. Dibilang begitu kan. Kita usaha apa ya kayak gitu kan. Terus saya bilang kayak gini, kalau studio musik kayak gimana kayak gitu. Laku nggak ya kayak gitu kan. Kita coba aja dulu, kita nyari ini alat-alat second kayak gitu. Ya bener bang, dari situ ada yang nyari-nyari ini apa namanya temen kayak gitu, maksudnya yang udah punya studio kayak gitu. Yang si itu kemarin mau jual tuh alatnya 1 set. Studionya mau dijual kayak gitu, ininya alatnya gitu. Ya udah
kita beli tuh bang alat-alat secondnya, kita bikin studio. Waktu itu studio musik sama temen itu. Iya. Lagi zaman-zaman itu ya. Iya. Dan itu di jalan raya Pulau Jahe nyampe Buaran itu isi kebanyakan PT-PT bang. Kan belakang Pulau Jahe itu kan udah kawasan industri kan. Betul. Nah, kita brandingnya dari komunitas dulu, namanya komunitas Outsider. Jadi kita promonya awalnya dari situ tuh. Jadi kita sering mengundang pas kita launching itu si studio itu kita gelar lapak bang. Jadi alatnya kita turun-turunin nih. Nah, kita promo ke komunitas yang punya grup band nih. Besok main gitu. Nah, dari situlah bang si studio itu rame. Berkembang lah ya. Lu yang megang. Ya. Waktu itu temen itu ya masih datang teman karena dia sambil ngurusin warungnya itu kan, warungnya ibunya itu kan, ya udah. Jadi full lu yang ngurus tuh? Iya. Keren. Ngurus sendiri. Dulu sendiri, sempet sama teman, jadi ujung-ujungnya itu bang, ntar endingnya itu sama teman. Jadi awalnya sendiri dulu tuh, cuman pengeluaran sama pemasukan itu kan harus dibagi dua bang, maksudnya itu kan dibagi dua, jadi nggak pure penghasilan saya dua kan sama temen kan, cuman ya tetep aja nggak cukup bang, karena ya kebutuhan kan. Terus padahal itu udah nggak ngontrak ya? Nggak ngontrak, tinggal di situ. Kok bisa kurang? Ya kan waktu itu kan masih ini bang, masih hidupin orang tua bang. Orang tua kan per bulannya maksudnya buat lu sendiri itu kurang, dari temen lu itu dapetnya kurang gitu. Betul ya. Jadi orang tua juga masih tanggung jawab kan, masih tanggung jawab saya kan. Jadi yang mau nggak mau, wah ini harus kerja nih, kerja. Cuman studio ini tetap harus jalan gitu. Karena bagaimanapun juga ini udah rame nih. Betul. Udah Sayang. Udah banyak yang nongkrong gitu. Terus nyampe ngantri gitu. Waktu itu kita buka sampai malam kayak gitu, jam 12 gitu. Nyampe ntar kalau misal kelewat dikit berantem sama RW. Benar. Kan di atas. Betul. Di atas udah gitu perdamnya pada bocor, betul. Ya udah kerja, ujung-ujung kerja lagi, nyari kerja. Nah, masuklah di itu yang BUMN itu. Nggak nyangka juga yang farmasi yang BUMN itu bang, yang KF, yang sebelum masuk. Cinta juga kan. Ya di situ. Itu di mana tuh? Pulau Gadung juga. Pulau Gadung ya. Kalau itu dari teman juga nawarin link sih zaman dulu, zamannya baru-barunya apa ya, LinkedIn atau apa Jobstreet gitu, lupa. Ya LinkedIn atau Jobstreet. Iya itu pokoknya baru-baru itu. Cobain dah ini. Tahun berapa itu mas? Sekitar 15 kayaknya. 14 apa 15 gitu. Abang udah keluar tuh ya? Udah. Dia kerja apa dia? Balik kampung? Enggak, dia jadi ini kurir. Kurir di pondok pesantren itu. Jadi langsung dapat kerjaan karena berkelakuan baik ya. Dan karena dia kan masih harus absen khusus kan bang. Harus absen khusus. Nah, dia biar gak jauh-jauh dari absennya itu juga, maksudnya masih di lingkup itu, dia jadi kurir. Jadi dibayar tapi? Bayar, justru malah di situ dia kalau pulang tuh bawa uang banyak tuh, karena dari sono kan sebenarnya gudangnya duit bang. Misal orang butuh apa kayak gitu, dia nyariin keluar ke pasar atau kan butuh kipas angin atau apa. Iya. Ongkos ini lah ya, ongkos kurir ya. Mantap. Dia bisa keluar masuk di situ karena udah banyak yang kenal gitu. Udah pada percaya kayak gitu. Masih sampai sekarang? Jadi kurir? Enggak, udah di kampung. Udah di kampung ya. Udah nikah ya? Udah nikah, udah punya anak. Oke, mantap. Udah jauh-jauh dari kehidupan. Iyalah, harusnya sih. Udah lama soalnya banget. Ya balik lagi ke lu tadi, berarti di farmasi tuh yang di Pulau Gadung. Pulau Gadung tuh. Gak nyangka diterima juga bang, maksudnya kan itu kan perusahaan iya, itu benar-benar pure test 100%. Iya, betul. Itu enggak yang dibayar. Enggak ada titipan juga. Jadi pure. Iya, mengikuti tes lah ya. Mengikuti tes gitu. Udah diterima cuman waktu itu kontrak masih ada kan, memang kontrak ya. Cuman waktu itu kena pengurangan karena gedung sebelah itu dia tuh harus direnovasi bang, karena
dia kan di situ kan gedungnya banyak yang peninggalan. Iya, betul. Belanda kan seperti itu ya, perusahaan betul. kayak KAI gitu kan. Jadi harus dirobohin, harus dibangun 100%. Jadi orang-orang yang di gedung itu harus ke gedung saya gitu. Dan orang-orang kontraknya pada terusin. Sempat dititipin ke quality, ada yang macam-macam lah. Cuma kan basicnya nggak ada bang. Betul. Maksudnya backgroundnya nggak ada. Orang-orang di situ kan orang-orang backgroundnya pada formasi, analis, iya. Ya udah lama-lama kesingkir bang, jadi bengong kerjanya tiap hari bengong bang, cuma rapin mereka kerja, kayak gitu-gitu. 2000 berapa mas? 2012 ada? Belum, 2014-15an. Iya, pokoknya itu setelah itu sempet ini kan itu dihabisin tuh, dihabisin dengan dijanjiin besok kalau semisal ini gedung udah jadi kita panggil lagi gitu. Kan kita kan masih harap ya, betul. Karena jujur aja bang waktu itu benefitnya lumayan bang, gajinya lumayan waktu itu. Iya, farmasi. Iya. Ya itu ya udah kita sambil nyari lagi aja dah kayak gitu. Nah dapatlah tawaran ya nggak jauh dari yayasan sih bang. Kalau zaman segitu di daerah sana tuh nggak jauh dari yayasan pasti. Nggak mungkin nggak kayak gitu kan. Ke yayasan lagi lah. Apa tuh? Gitu. Waktu itu perusahaan makanan. Kayak jadi permen bang ada di sana. Pulau Gadung juga. Permen kayak gitu dah. Kayak gitu kan. Cuman waktu itu suruh bayar. Dari yayasannya? 1.000 sejuta waktu itu. Dan saya masuk waktu itu. Besok kalau misal tanda tangan kontrak baru bayar nih gitu. Ya bener dah itu tanda tangan kontrak. Suruh bayar 1.000 kan perjanjiannya. Cuman ya itu saya pikir-pikir lagi, ini murni tes, dititipin juga ke perusahaannya kayak gitu, maksudnya dia cuma ngedata orang nih, terus kita punya orang, terus ini yang ditesin gitu. Ujung-ujungnya di sana juga ditanya lagi, siapa di sini yang bayar? Gitu. Disuruh ngaku nggak boleh. Disuruh ngaku berarti kan? Iya, sebelumnya pernah ada. Dan sama juga bang, ada yang nggak lolos. Padahal sama-sama dari orang itu juga. Betul. Nah di situ saya mikir nih, wah anjir ini dikerjain lagi nih, permainan lagi nih kalau mau dibayar kita nggak perlu usaha mah. Iya. Oke lah kayak gitu kan. Itu bang, saya bayar gopay, yang gopaynya saya kabur. Enggak lagi? Nagih terus bang, diterorin bang. Terus habis itu kan waktu itu udah pinter ya, maksudnya udah itu. Ngancem balik. Lu ngancem balik, ntar gue laporin ya. Iya ini banyak nih apa udah korbannya kayak gitu. Terus dia diem. Orang yayasan itu ya? Iya betul. Berarti oknum juga itu? Ya, pasti. Dari yayasannya punya nama itu? Enggak. Sampai sekarang juga nggak ada? Nggak ada, jadi dia itu cuma mengatasnamakan yayasan ya? Dia di rumah dia bilangnya dari yayasan ini gitu. Brengsek juga ya? Mengatasnamakan yayasan lumayan gede gitu. Zamannya gitu. Cuman waktu itu si studio itu masih bikin studio sama temen terus mulai bikin band. Iya. Di situ tuh mulai aktif tuh. Terus sehabis itu kan emang nggak betah juga ya di pabrik permen itu kan. Nggak terlalu betah, ya udah ngurusin studio lagi, terus bikin proyek kan, bikin band, terus ngeband, terus setelah itu mulai ke acara-acara punk, ke gigs punk gitu ya di situ, gitu kolektif, itu pokoknya di masa-masa itu bang, di masa-masa sebelum saya masuk ke perusahaan yang sekarang ini. Itu dari karpet kapan? Itu pas di studio itu, jadi ada ceritanya lagi bang. Nah di bawah itu kan si bengkel itu, dua awalnya, baru disewa. Nah makin lama makin sepi, dia nyewa satu ruko, yang satu ruko kosong. Nah itu awal mulai ketemu si Panca. Dia sebenarnya iya Panca warna. Sebelumnya udah ketemu, yaitu dulu pas nyari alat band itu, yaitu sama si Panca itu kan. Iya, dia tuh masih aktif di ini loh, di stand up tuh kalau misalnya ada urusan dengan show gitu, dia audionya dia gitu. Emang tuh si Panca Warna sekarang jadinya
udah nggak aktif di stand up tapi dia masih aktif buat bantu teman-teman buat show-nya itu. Keren sih dia tuh. Pancawarna. Dulu pas alat itu sama dia. Masih kontak-kontakan sama dia? Udah enggak sama sekali. Nah, itu dia dulu yang bantuin set kayak gitu. Terus bikin peredam Malakadara itu sama dia. Cuman dia dengan kesibukannya sendiri setelah si band si studio itu buka udah dengan kesibukannya sendiri gitu. Dia sering datang cuman ya itu bawah ada ruko gitu, tinggal nempatin nggak usah bayar gitu sama temen kan. Bisnis apa lagi nih kita nih? Gitu. Ya udah, dia punya kenalan pasar Jatinegara kan banyak. Betul. Itu kan lubang-lubang kayak karpet gitu. Nggak tahu tuh bingung kenapa dia milih karpet. Karpet Permadani itu bang, udah dagang karpet lah di situ. Saya modal. Lu modal? Enggak, dia. Oh, dia. Dia nyari investor bang. Dari si pedagang Jatinegara itu. Oh, gitu. Jadi saya yang nungguin sama si Panca, nungguin studio sama nungguin si karpet itu kan dia kan atas bawah gitu. Iya. Tapi lu gaji atau komisi? Ya komisi. Komisi si penjualan gitu. Ya karpet sih ya. Iya, betul. Kagak ada yang beli setiap hari ya. Bukannya yang setiap hari bang, kita buka 3 bulan nggak ada yang beli sama sekali. Yang beli itu kita sendiri waktu itu buat gelarin studio buat katakan itu laku 3 bulan gila. Kagak ada bang. Akhirnya nyerah nutup. Habis itu kita buka warkop. Tuh warkop di ruko yang sama. Ya, betul, karena waktu itu saya pas dari si PT yang farmasi BUMN itu pesangonnya lumayan. Oh iya, BPJS juga. Ya, betul. Ada pesangon lah kayak gitu karena itu pakai duit lu tuh. Nah, iya buka warkop terus ngebagusin studio gitu-gitu. Nah, disitulah ramai tuh Mas. Ramai bang, komunitas pada datang gitu. Sering ngacain acara gigs di depan studio kayak gitu. Jadi mulai terkenal. Ya udah kita berjalan tuh jadi band rekaman, jadi punya band terus rekaman 2016 tuh 2000 16 mah dirimu di situ ya. Itu masih 2015 ya. 2014 15 karena kerja nggak lama-lama bang. Iya di pabrik permen itu 3 bulan kalau nggak salah gitu. Jadi itu bagi pendengar podcastnya Tuan Takur bisa dengerin lagunya Saxstory ada di Spotify juga. Ada albumnya. Yo itu promo sekalian. Bisa dengerin di situ. Iya, apa namanya? Saxstory. SHACKSTORY. Berapa lagunya di situ? Ada 1 album bang. Wis man. Ada 1 album yang kita mantap. Di YouTube ada? Ada juga. Oke. Gitu. Oke, mantap. Ya di era-era itu yang jadi ngeband terus ngepang gitu. Cuman kita pangnya bukan pang yang pang street ya bang. Kita pangnya pang rock yang komunitas yang mainnya di kafe juga bang kan. Iya betul. Iya, pang pop lah ya. Pang rock justru rock mana. Mainnya kan di Jaksel juga di Beerhouse kayak gitu kan. Kalau kita dibilangnya pang street kan. Iya kayak gitu. Mantap. Ya udah awal dari situ terus si studio itu sebenarnya udah berjalan lumayan bang itu bang. Cuman waktu itu ada masalah. Sayanya ada masalah lah dari saya sama temen itu. Cuman bukan sama temennya bang, sama adik iparnya. Kenapa? Ya ada bang, enggak. Kok ikut campur? Ya karena saya menjaga bang. Jadi kalau si teman saya itu dia mau udah enggak urusannya masalahnya sama apa nih usahanya keluarga. Jadi ya mas, enggak maksudnya urusannya kan sama lu nih ributnya. Itu masalah kerjaan si studio atau bukan masalah keluarga. Jadi keluarga. Jadi ada perselisihan antara keluarganya adiknya dia itu sama saya gitu bang. Jadi si temen itu punya adik cewek. Nah si cewek kan, nah itu suaminya itu selisih. Jadi ada lah masalah kayak gitu. Terus cuman masalahnya itu lumayan gede gitu. Jadi, uang bukan, pokoknya ada dah ntar di luar podcast ini ya. Karena enak ya. Ya ada lah pokoknya berselisih ya udah waktu itu saya mengejaga lah. Kalau yang temen itu mah udah sama-sama tahu kartunya udah tahu lah dalamnya lah dia mah udah B aja maksudnya. Cuman saya yang mundur maksudnya
ninggalin warkop tuh, ninggalin studio. Nggak enak dah pokoknya kalau misal gue bertahan di sini ya, dengan betul. kondisi adik lo begitu sama gue kayak gitu kan. Ya udah waktu itu kebetulan kita tinggal dulu tuh si studio itu, ntar terserah dah, ntar pembagiannya mau seperti apa gitu. Nah untuk si warkop itu kan dulu masih saya bang yang dijagain lah sama orang lain. Cuman saya ini berjalan waktu itu nggak jalan si warkop itu karena ya nggak tahu dah beda ya betul nggak jujur atau apa gitu. Si lama-lama studio juga udah nggak jalan dan waktu itu saya itu ke kakak yang Cibinong itu yang saya bilang ngajakin kolek bikin apa sendal itu yang sendal jepit. Iya betul. Nah itu kita ke situ tuh. Home industri bikin sendal jepit. Oke. Ya udah studio kita tinggalin, warkop kita tinggalin, ke situlah. Ke kakak itu terus produksi juga, masarin juga kayak gitu kan. Terus lumayan lama itu sekitar tahun akhir-akhir 2015 lah kayak gitu. Iya. Dari situ tuh, cuman waktu itu kita emang awal-awalnya rame bang, kayak jualan sendal gitu rame karena kita kan produksi sendiri. Betul. Terus ngejual sendiri. Jadi harganya lebih murah ya? Betul, lebih murah. Cuman ternyata waktu itu kita tuh sebenarnya ada yang lebih murah. Jadi si toko yang ngejual bahan bikin sendal ternyata dia produksi sendiri bang. Lah, brengsek amat. Iya. Padahal kita trainingnya dari mereka, mesinnya dari mereka, bahannya dari mereka, dan mereka produksinya udah pakai mesin. Jadi costnya dia lebih rapi. Costnya dia pembuatan sendal itu lebih. Iya. Nggak bayar orang. Ya betul, kayak gitu. Bayar pun dia cuma sedikit, gitu, karena dia udah pakai mesin. Iya. Nah kita udah ngeluarin barang banyak tuh bang. Kita punya sales banyak, kayak gitu kan dulu. Punya sales banyak. Modelnya itu nitip. Jadi si sales itu kita targetin ngeluarin barang. Jadi ada yang beli putus, ada yang nitip gitu. Cuman kebanyakan nitip bang karena si sales itu kan target. Makin banyak yang ngeluarin barang, bonusnya makin banyak gitu kan. Dia udah penting titip pada warung-warung bang. Hampir belum ada duitnya. Iya, belum ada duitnya. Jadi setiap hari bawa nitip. Nah pas mau belanja kagak ada duitnya. Iya. Udah terlanjur beli mobil operasional, cicilan berjalan terus gitu kan. Lama-lama ya udah bang. Karena dari segi harga juga dia tuh lebih mahal. Iya, lebih mahal karena dulu zamannya sendal yang Swallow itu kan 10.000. Kita ngejualnya 7,5. Selisih 2.500 cuman kalah telak awetnya bang sama yang Swallow. Swallow nyampe putih jadi hijau masih aman-aman aja kan gitu kan. Cuman kalau yang itu kan modelnya seminggu aja udah lebar jadi kapal gitu. Yang gitu-gitu. Ya itu barang udah keluar sama giliran mau belanja kagak ada duitnya. Orangnya pada keluar. Kita nggak tahu. Nggak tahu nitipnya kemana ya. Dia cuma ngasih catatan warung RT dekat perempatan. Loh susah. Panduk warna hijau. Kayak gitu-gitu kan. Bingung betul. Masalah. Iya. Nah di situ mulai mikir-mikir lagi. Waduh. Ini kayaknya harus kalau misalnya nggak kerja lagi mau makan apa? Kayak itu benar-benar murni dari modal lo mas? Enggak. Dari kakak juga. Jadi modal cuman waktu itu cuma modal buat beli bahan aja. Buat biar jalan terus itu loh. Betul. Gitu karena dia udah modal awalnya kayak gitu cuman belum balik. Bertahan berapa bulan? 2 tahunan bang. Lumayan ya? Iya. 2 tahun cuma. Itu nyambi lu kerja di sekarang ya? Karena waktu itu gini, waduh, ini harus mau nggak kerja nih. Iya. Nah kebetulan jarak Cilodong sama Cibinong kan dekat bang. Betul. Dan si bapak yang warehouse itu kan Nah itu gimana bisa kontak dia? Ya kan memang dulu soulmate, maksudnya di kampung pun. Emang teman kampung ya. Teman kenal saudara gitu kan. Kita kan saudara gitu. Iya. Tapi lu tahu dia emang udah kerja di yang sekarang? Udah iya, karena dulu pun pas di yang BUMN itu kita sering kontak-kontakan dulu malah bisa masuk situ ya gitu. Iya. Dia yang sering dulu nanya lowongan ada lowongan nggak gitu. Gitu. Ya udah kan sering main juga kan. Seumuran nggak sih? Selisih 2 tahun kalau nggak salah. Tuan dia. Gitu. Ya udah, terus sering main gitu kan emang di Cibinong
daerah Cipinang Cilodong kan sering main gitu kan. Terus di nanya-nanya ada lowongan nggak gitu ke dia, nanya lowongan ada nggak gitu. Terus coba bawa lamaran aja gitu. Ya udah iseng-iseng aja bang bawa lamaran. 2016 ya kalau nggak salah ya? 2016 ya betul. Lo yang interview siapa? Gue bukan. Interview bukan Pak R. Oh ya, si nyangkut. Oke. Pak R. Oh gitu. iya. Udah nanya sama dia, gua waktu itu udah jadi foreman. Apa masih technical support? Foreman. Oh, udah foreman ya? Awalnya dulu kan gara-gara ada yang nggak suka waktu itu kan. Siapa? Si ibu yang laporan tentang lu ya? Terus. Oh iya ke si S ya, ke foreman yang S ya. Itu nggak punya mulut apa? Iya. Terus habis itu kan ditarik kan sama. Oh iya, sama gue ya. Iya. Ditarik karena dia DP saya waktu itu main musik. Terus habis itu ditarik ke shiftnya Bang Takut, habis ditanyain kan, lu bisa main musik kayak gitu, tahu dari mana bang kayak gitu kan, tuh lihat band lu bisa bang. Terus waktu itu saya kan bilang punya studio kayak gitu kan, terus punya anak dong kayak gitu kan, punya ini gue lagi bikin project band-bandan nih gitu, akustikan gitu, sama gitarnya. Iya. Lu punya gitar nggak gitu? Punya abang, cuman masih di studio kayak gitu kan. Iya. Waktu itu gitu. Terus iya callback gitu. Waktu itu kan juga besok ke tempatnya si ini gitu. Rifki ya? Rifki ya. Kita latihan gitu. Saya bawa Gimbolan. Oh iya. Gitu. Bener nih gitu kan. Ini baru anak band nih gitu kan waktu itu. Kan awalnya di situ dia jadi ngikut shiftnya. Iya, akhirnya lu gue tarik ke shift gue ya. Ya betul. Buat menghindari si ibu itu ya. Iya betul. Ibu I itu ya. Iya. Lama banget kan. Oh iya. Nyampe bertahun-tahun kan di situ. Iya, karena lu udah dinilai di grup itu tuh jelek ya. Karena ya kita kan dulu nggak tahu ini ya bang. Tapi gue tuker sama lu sama siapa ya? Lupa gue ya. Pokoknya ada. Itu kan harus ada ditukar itu. Ada itu. Si Mas Mul ke itu ke. Oh iya kosong. Iya benar. Oh iya. Isi. Mantap. Iya, Dan sampai sekarang ya Mas bertahan dan alhamdulillah di situ belajar ya. Dikasih nggak belajar lah, sharing lah. Ya, dikasih kepercayaan buat ini pegang nih. Pintar lu juga sebenarnya orang yang good analysis lah, nggak cuma sekedar ya, karena dari cerita lu aja lu udah berjuangnya udah sampai segitunya, berarti kan lu kayak tadi megang studio, megang warung, lu udah menganalisis secara finance, secara planning itu lu udah punya, apalagi buat cuman jadi operator. Dan sekarang ya alhamdulillah ya bukan memperendahkan pendidikan ya, lu tanpa kuliah tapi posisi lu di sini sekarang udah jadi foreman ya Mas ya? Betul. Udah foreman karyawan tetap gitu. Wah, mantep banget gitu. Perjuangan lu keren banget gitu. Dari 2016 masih jadi helper, narik hand pallet. Terus sekarang udah jadi foreman, udah punya anak buah lumayan banyak gitu. Dan ya kalau dari gue sih titip ya sharing ilmunya ke teman-teman lain juga buat mereka juga berkembang gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Gue juga nggak pernah tahu bahwa lu dan Irfan pun akan berkembang seperti ini. Gue nggak pernah tahu, tapi kan gue saat itu mempersiapkan gitu. Ya lo harus siap gitu, siapa tahu nanti ada. Saya ngerasain itu. Itu cuman dua kok, siap dan kesempatan. Di saat ada kesempatan tapi lo nggak siap, lo nggak akan jadi apa-apa. Itu yang diomongin sama Bang Takut yang jadi kenyataan. Iya kan? Iya kan? Sekarang saya pegang tuh itu. Iya kan? Berarti iya gue nyiapin kalian gitu. Saya ngakuin tuh waktu itu kan ya yang saya tangkap ya pokoknya besok mau kepake nggak kepake ya udah siapin aja. Betul. Jual aja dari sekarang. Betul. Waktunya ya kasarnya waktunya laku ya besok bakal laku. Betul. Itu sih pelajaran yang diambil gitu kan. Ya, gue juga dapat dari yang orang-orang yang dulu ngejual gue juga gitu, kayak Kang Lutfi lah gitu. Itu banyak belajar juga dari dia gitu, yang memang ya dia mempersiapkan gue karena suatu saat nanti ada kesempatan ya gue udah siap gitu. Ya begitupun gue ke kalian ya nitip juga gitu, di saat kalian punya under yang memang dikira bisa berkembang dan bagus, ya siapin aja gitu, suatu saat dia kan jadi orang gitu dan bisa banggain lu. Ya jujur
lu Irfan gitu ya bikin gua tuh ya bahagia banget gitu karena ya kalian bisa ada di titik ini, gua udah bersyukurnya sangat-sangat dan bisa menampar orang-orang yang dulu meremehkan kalian gitu. Wah lu mah cuman karena main futsal, lu mah cuman deket sama dia gitu ya, sama gua gitu, kita sama gua cuman karena main futsal. Tapi ya mereka sekarang ada di mana gitu ya, ini adalah bukti gitu. Mereka pun akhirnya yang dulu mengolok-olok kalian akhirnya posisi di bawah kalian kan, kalian yang ngatur kan kerjanya. Ya itu gue seneng banget gitu, cuma biar bisa menampar orang-orang itu gitu. Dan ya kesombongan itu dibalas dengan kesombongan lagi, itu hal yang mulia gitu. Bagus gitu. Halal itu, dan ya itu gue buset panjang banget ini Mas Santo. Ini kalau semisal diceritain Bang bakal lebih panjang lagi sebenarnya. Ya ntar di episode selanjutnya deh. Karena panjang banget jadi perjuangan dari Mas Santo ngerantau yang memang tadinya ya balik lagi ya keadaan gitu, keadaan dan keluarga ya gitu. Betul, karena ya nggak ada yang diharapin Bang, maksudnya kalau betul. dari diri kita sendiri. Betul. Kalau kitanya sendiri nggak survive ya nggak bakal bisa seperti ini gitu. Betul. Sebenarnya kalau kayak Mas Ngepang pas gini-gini ya itu sebenarnya cuman ini prinsip aja Bang. Iya sama mungkin nyalurin ini kan stres ya, gitu. Nyalurin apa ya, bakat ya gitu loh Bang, maksudnya ya tetap aja kita ngapang-ngapang kalau berdikari juga kayaknya tetap harus jadi ini dah. Harus bekerja ya, harus kerja dah. Iya. Gitu sih. Tapi lu mandi kan Mas ya? Mandi lah. Makanya kan dibilang tadi kita Pak memang mainnya di bar gitu. Bener ya Pangnya, Pang miskin. Bukan maksudnya keren lah gitu, maksudnya kalau mungkin gua yang ada di posisi lu kayak gitu nggak tahu dan gua nggak akan kuat kali ya, karena ya bukan anak rantau juga dan lu bener-bener berjuang sendiri dari tadi ngamen. Sebenarnya yang lebih abang gitu. yang lebih serem-serem lagi juga ada Bang, maksudnya yang kayak misal di titik nggak punya duit ya gitu sih. Nah itu iya pastilah gitu. Karena lu bener-bener kesini tuh dalam keadaan nggak punya duit, nggak ada pegangan, nggak punya pegangan, terus yang saudara waktu itu juga lagi belum berjuang apa, juga gitu. Terus yang dilupain cuma temen betul yang gitu ada sih Bang, cuman ya kalau diceritain nggak bakal ini. Pokoknya intinya bakal sejam lah ya. Awalnya bener-bener dari nol kayak gitu. Keren sih gue. Background keluarga petani. Respect sih. Dan lu sekarang sampai di titik ini Mas ya, punya rumah sendiri, punya keluarga. Wah, keren sih. Jujur bahagia banget gue sumpah. Betul. Terus saham kelapa sawit. Alhamdulillah. Itu collab sama Prabowo. Terus kayak di Papua ya. Ya betul. Ada bisnis minyak sama Bahlil. Banyak sih ya, alhamdulillah sertifikat. Keren sih. Sertifikat tanah banyak Bang, ada tanah berapa hektar tuh sama Mayor Teddy. Keren. Gak usah suasana lah, sekarang mah tinggal nikmatin hidup aja sih. Yang ada aja ya jalannya Mas. Ya semoga awet di tempat yang sekarang, bisa berjuang terus. Jangan jangan bikin sesuatu yang enggak lah, udah lurus aja benar. Ya pokoknya tetap berjuang sebagai anak rantau, bisa bahagiain orang tua, itu yang terpenting. Amin. Dan bisa jadi contoh juga bagi teman-teman dan under lu di sana gitu ya. Amin Bang. Sip, itu sih dari gua. Thank you Mas Santo ya. Ya sama-sama. Keren. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.